Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya. Saya di sini mewakili dari kelompok 7 mata kuliah humanistik, yang dimana saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama itu ada Medina, Suartika, dan Prinsela. Oke, di mata kuliah humanistik ini kami membahas, kelompok 7 itu membahas masalah work-life balance. Untuk mempelajari lebih jauh tentang work-life balance, simak video ini ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oke, baiklah. Di sini kita akan membahas masalah pengertian dari work-life balance itu sendiri. Apa sih pengertian dari work-life balance itu? Oke, saya akan memberitahu ya. Work-life balance merupakan suatu teori yang menjelaskan bagaimana individu mengatur lingkungan pekerjaan, keluarga, dan batasan di antara keduanya untuk mencapai keseimbangan. Itu menurut Clark 2000. Work-life balance sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan praktik-praktik di tempat kerja yang mengaku dan bertujuan untuk mendukung kebutuhan karyawan dalam mencapai sebuah keseimbangan antara tuntutan dari keluarga dan kehidupan pekerjaan. Itu menurut Purohit tahun 2013. Oke, kita lanjut ke dimensi dari work-life balance itu sendiri. Ada berapa sih dimensi work-life balance itu? Menurut Trinci dan Pancanatam tahun 2010, terdapat 4 dimensi dari work-life balance sendiri. Dalam mengukur work-life balance itu, diantaranya yang pertama ada intrusion of personal life into work atau disingkat dengan IPLW, yang dimana dimensi ini merujuk pada seberapa besar domain kehidupan pribadi keluarga individu menjadi gangguan pada domain kehidupan pekerjaannya. Seperti misalnya nih, individu menjadi sering menunda-nunda pekerjaan karena ada tugas atau tanggungan terkait rumah tangga yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Akibatnya, performa kinerja individu tersebut menurun di masalah pekerjaan di perkantorannya. Kita lanjut ke dimensi yang kedua, yaitu ada intrusion of work into personal life atau yang disingkat dengan IWPL, yang dimana dimensi ini merujuk kepada seberapa jauh domain pekerjaan menjadi kebutuhan gangguan pada domain kehidupan pribadi atau keluarga. Seperti misalnya, karena kesulitan mengatur waktu pada saat menyelesaikan pekerjaan kantor, jadi individu itu tidak mampu mencurahkan waktu untuk berinteraksi dengan keluarganya. Kita lanjut ke dimensi yang ketiga, yaitu ada work enhancement by personal life atau yang disingkat dengan WEPL. Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh peningkatan performa individu dalam bekerja yang disebabkan oleh kehidupan pribadi. Seperti misalnya ketika kepercayaan diri individu di tempat kerja meningkat karena kehidupan pribadinya menyenangkan. Jadi kehidupan pribadi itu sangat berkaitan dengan individu kita di tempat kerja sendiri. Yang terakhir itu ada personal life enhancement by work atau yang disingkat dengan PLEW. Dimensi ini merujuk pada seberapa jauh peningkatan kualitas kehidupan pribadi di dalam keluarga yang disebabkan oleh pekerjaan. Contohnya, seperti kebiasaan tepat waktu yang menjadi budaya di tempat kerja, menjadikan individu itu tepat waktu pula ketika mengerjakan tugas-tugas rumah tangga. Dimensi ini menjelaskan seberapa jauh sih kehidupan kerja yang positif dapat meningkatkan kehidupan pribadi yang positif pula. Oke, mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kan kita ini lagi di masa pandemik ya. Nah, bagaimana sih peran work-life balance itu ketika di masa pandemi kayak gini? Saya akan menjelaskan peran dari work-life balance itu ketika di masa pandemi kayak seperti ini. Pada masa pandemik ini banyak sekali kegiatan yang harus kalian lakukan di rumah.
seperti sekolah, kuliah, dan juga bekerja, dan itu berpengaruh kepada mental seseorang. Selama masa pandemi kayak gini, tingkat stres dan sensitivitas seseorang meningkat. Maka dari itu, dengan penerapan work-life balance ini, kita bisa meredam hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena dengan work-life balance, kita bisa mengalihkan fokus kita yang jika sudah mulai membuat pikiran mumet, dengan misalnya nih, kita menemani anaknya sekolah online atau melakukan kegiatan yang kreatif di rumah. Dan keseimbangan dalam kehidupan pribadi dengan pekerjaan juga tidak hanya dibutuhkan oleh orang yang bekerja saja, tapi pengaruhnya juga dibutuhkan oleh anggota keluarga atau orang sekitarnya juga, sehingga terhindar dari konflik akibat kurangnya waktu dan lain-lain. Oke, di sini saya dan teman-teman saya akan memberikan tips and trick meraih work-life balance. Penasaran ya? Oke, kita masuk ke work-life balance, tips and trick work-life balance ketika masa pandemi kayak gini. Yang pertama adalah atur jam kerja saudara. Seperti bekerja dengan cepat agar selesai tepat waktu juga penting untuk mengatur waktu antara pekerjaan dan kehidupan. Karena apa? Karena Anda akan dapat melakukan pencatatan pekerjaan satu persatu sehingga tidak ada yang terlewat. Nantinya, tugas saudara bisa menyelesaikan semua pekerjaan di kantor tepat waktu tanpa harus melakukan kerja tambahan. Yang kedua, tips and trick work-life balance, yaitu lakukan olahraga dengan teratur. Anda dapat berolahraga untuk menjaga keseimbangan tubuh. Meskipun sudah seharian bekerja, luangkanlah sedikit waktu untuk berolahraga untuk tetap menjaga kebugaran. Yang ketiga, yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk makan dan minum yang sehat. Karena apa? Karena kita di sini butuh tenaga untuk mengerjakan tugas-tugas di kantor. Dengan makanan yang sehat dan bergizi, akan memberikan tenaga yang baik dan positif untuk tubuh, sehingga Anda dapat bekerja lebih efektif dan lebih semangat lagi. Yang keempat, yaitu menolak yang tidak perlu. Karena ini berlaku di tempat kerja. Tolaklah tugas-tugas yang tidak termasuk dalam job desk saudara. Jika di rumah, hindari untuk menghadiri undangan yang tidak terlalu penting jika keluarga lebih membutuhkan perhatian. Karena di sini kita wajib untuk menghabiskan waktu bersama keluarga ketika masa pandemi kayak gini. Karena ya lebih baik kita tidak usah keluar rumah ketika tidak ada kegiatan yang penting-penting banget. Yang terakhir, yaitu membagi waktu dengan prioritas. Usahakan Anda bekerja saat jam kerja, bermain dan berkumpul dengan keluarga di rumah, dan beristirahat saat jam istirahat. Hindari membawa pekerjaan kantor ke rumah dan sebaliknya menggunakan jam kantor untuk mengurus hal yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Oke, menurut saya dan teman-teman saya, inilah materi yang telah kami sampaikan dengan pembahasan work-life balance ketika masa pandemi dan tips and trick ketika kalian kebingungan untuk mendapatkan work-life balance di kehidupan kalian. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ilmu dan manfaat yang kami berikan kepada saudara-saudara dapat kalian terapkan di masa pandemi kayak gini. Sekian dari saya. Oh iya, nanti di akhir video ini saudara-saudara akan melihat poster yang mungkin ketika saya menjelaskan terlalu cepat atau mungkin saudara ketinggalan atau saudara tidak terlalu menyimak dengan baik. Di akhir video ini saya akan menyertakan poster atau rangkuman dalam bentuk poster untuk saudara lihat dan saudara pelajari dan saudara pahami. Sekian dari kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.